Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9 yang selalu ceria, cerdas, hebat, inovatif, dan penuh percaya diri. Halo, jumpa lagi dengan Bu Esti, Guru Bahasa Indonesia kelas 9. Kalian pasti semangat kan? Belajar dari rumah atau BDR. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, Bu Esti sekeluarga juga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar atau kompetensi dasar 3.3, yaitu ciri-ciri kebahasaan teks pidato persuasif, dan 4.1.3-nya menulis pidato persuasif berdasarkan ciri-ciri kebahasaan dengan memperhatikan struktur dari indikatornya. Sebelum kita memasuki KD 3.1.3 atau tentang ciri-ciri kebahasaan teks pidato teks persuasif atau teks pidato persuasif, Bu Esti akan merefresh kembali materi minggu kemarin, yaitu tentang struktur teks pidato, yaitu KD 3.1.2. Perhatikan, minggu kemarin kita mempelajari tentang struktur pidato persuasif yang terdiri dari berapa? Masih ingat? Yaitu ada 3. Pembukaan, isi, dan penutup. Pembukaannya yaitu merebut perhatian dari audien, hubungan antara audien dengan kelayakan, tujuannya, dan peta jalan. Isinya berisi pokok pikiran. Penutup yaitu penutup pidato yang menarik dan mengesankan. Terus hal-hal yang dapat mengisi bagian penutup, apa saja hal-halnya? Yaitu berisi simpulan pendek, terus permintaan maaf kepada hadirin, dan salam penutup. Masih ingat ya? Kemarin ada struktur pernyataan, struktur isi pidato persuasif, yaitu pernyataan posisi, ada tahap argumen, ada penguatan pernyataan posisi. Pidato persuasif termasuk ke dalam teks eksposisi. Teks eksposisi umumnya dimulai dengan suatu pendahuluan pernyataan posisi yang memberikan pendapat atau sudut pandang mengarang. Bagian berikutnya memiliki serangkaian argumen. Argumennya yaitu harus logis dan yang masuk akal atau meyakinkan audien. Mengapa posisi ini diambil? Terus penguatan pernyataan posisinya yaitu simpulan, memperkuat atau menyimpulkan pandangan pengarang. Itulah materi kemarin yang kita pelajari pada KD 3.1.2. Hari ini kita akan belajar KD 3.1.3. Indikatornya, kalian diharapkan dapat menjelaskan ciri-ciri kebahasaan teks pidato. Kalian dapat membedakan kata sifat, kata benda dari teks pidato. Kalian mengetahui bentuk kalimat pasif dan kata ganti orang. Kalian dapat menjelaskan kosakata yang digunakan di dalam teks pidato. Atau juga mempelajari tentang
konjungsi atau kata penghubung. Tujuan pembelajarannya setelah mengikuti proses pembelajaran diharapkan dapat menjelaskan ciri-ciri kebahasaan teks pidato, dapat membedakan kata sifat dan kata benda dari teks pidato, dapat mengetahui bentuk pasif dan kata ganti orang, dapat menjelaskan kosakata yang digunakan di dalam teks pidato, dan mengetahui konjungsi atau kata penghubung di dalam teks pidato persuasi. Teks pidato persuasi, ya, perhatikan materi yang minggu kemarin, hakikat teks pidato, struktur kebahasaannya, dan ciri kebahasaannya. Hari ini kita akan mempelajari ciri kebahasaan pidato persuasif. Ciri kebahasaannya yang akan kita pelajari hari ini yaitu nominalisasi, kalimat pasif, pronomina, dan kosakata. Nominalisasi yaitu nomina, kata benda. Nominalisasi, proses perubahan suatu kata yang mulanya bukan kata benda menjadi kata benda. Perhatikan kata nomina, kata verba, kata adjektif, dan numeralia. Nomina yaitu kata benda, kata verba yaitu kata kerja, adjektiva yaitu kata sifat, numeralia yaitu kata bilangan. Verba atau kata kerja misalkan menanam, memasak itu kata kerja. Adjektif kata sifat, baik, cantik, bagus itu termasuk kata sifat. Numeralia kata bilangan yaitu 1, 2, 3. Kalau nomina kata benda tentunya sudah tahu ya. Buku, terus pulpen, tas, dan lain sebagainya itu kata benda. Orang juga. Perhatikan akhiran an, awalan pe, awalan ke, awalan dan akhiran ke dan an, awalan dan akhiran pen dan an. Contoh gerak menjadi gerakan, takut, penakut, dua, kedua, duduk, kata dasarnya duduk menjadi mendapat awalan dan akhiran menjadi kedudukan. Penan, kata dasarnya dapat menjadi pendapatan. N, nomina, kata benda. Verba, kata kerja. Adjektif tadi kata sifat sudah saya jelaskan ya. Sudah paham ya anak-anak? Lanjut. Kalimat pasif. Perhatikan ada kalimat pasif dan ada kalimat aktif. Perhatikan Pak Haji memegang sangkar burung. Pak Haji yaitu subjek, orang yang dibicarakan. Predikat yaitu melakukan pekerjaan. Sangkar burung yaitu objeknya. SPO. Kalau diberikan keterangan baru di mana? Di ladang atau di taman atau di teras rumah. Kalimat aktif yaitu ditandai dengan predikatnya berawalan men, ya. Makna sama, bentuk berbeda. Perhatikan, ini kalimat pasif ditandai dengan predikat berimbuhan di, bisa, atau ter. Dibalik kedudukannya, kalau kalimat pasif yaitu objek bisa berubah menjadi subjek. Sangkar burung dipegang Pak Haji, bisa ditambahi oleh, ya termasuk objek O3 oleh Pak Haji. Paham? Ini dinamakan kalimat pasif. Kalimat yang predikatnya berimbuhan di, ya, atau berawalan di. Perhatikan digunakan untuk kata ganti orang ketiga, yaitu
dia, ia, nama orang, yaitu mereka. Sudah paham dengan kalimat aktif dan kalimat pasif? Ya, kalimat aktif yaitu imbuhannya berawalan me, kalau kalimat pasif imbuhannya berawalan di atau ter. Dan kalau kalimat pasif, objek bisa berubah menjadi subjek. Misalkan, Pak Tani menanam padi. Nah, padi ditanam oleh Pak Tani. Itu tadi SPO menjadi objek, menjadi subjek. Padi ditanam oleh Pak Tani. Nah, sudah paham? Lanjut. Kalimat pasifnya, kami memegang sangkar burung. Ini kalimat aktif, memegang. Predikatnya berawalan me atau berimbuhan men. Sangkar burung kami pegang. Kalimat pasif ditandai predikat dengan kata dasar. Kalimat aktif yaitu ditandai predikat berimbuhan men. Paham ya? Tadi sudah saya jelaskan di depan tadi. Pronomina. Pronomina, perhatikan. Pronomina yaitu ada tunggal, ada jamak. Ada tunggal, ada jamak. Pronomina yaitu kata ganti. Artinya pronomina yaitu, apa artinya pronomina? Kata ganti, jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina, yaitu tunggal, saya, aku, hamba, jamak, kami, dan kita. Contoh, saya sangat tersanjung berdiri di panggung ini. Semoga kita mengambil hikmah. Untuk kalimat ke-1 yaitu menggunakan kata tunggal, ada saya. Kalau kita yaitu kalimat jamak. Kedua, kamu, kau, dan Anda. Jamaknya kalian, Anda sekalian. Contoh, Anda adalah penerus perjuangan bangsa. Jika kalian tidak hadir, acara tidak akan meriah. Sudah paham? Untuk kalimat tunggalnya sudah ada di sini. Kalimat jamaknya ada di sini. Ketiga, dia, ia, nama orang, bisa Nafis, atau Fiona, atau Yusvita. Beliau, untuk jamaknya yaitu mereka. Contoh, beliau memang menteri yang cakap dan pandai. Karena mereka Indonesia mencapai kemerdekaannya. Paham? Dengan pronomina yaitu kata ganti. Kata ganti tunggal dan jamak. Lanjut. Kosakata. Kosakata yaitu pengertian dari kosakata. Pengertian dari kosakata yaitu kumpulan kata yang merupakan bagian dari bahasa tertentu atau perbendaraan kata atau himpunan kata. Kosakata terdiri dari istilah teknis, kata emotif dan persuasif, modalitas, dan kata tugas. Perhatikan, pidato lingkungan, kosakatanya reboisasi, daur ulang. Pidato kesehatan, virus, bakteri, dan masker. Pidato pendidikan, membaca dan daring. Emotif, melibatkan perasaan emosi audien. Kita akan merugi jika tidak memakai masker ketika bepergian. Kalimat persuasifnya yang menghimbau, mengajak, merayu, dihimbau, diajak, mari kita memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan. Itu yaitu kalimat persuasif yang bertujuan menghimbau. Modalitas yaitu bentuknya yaitu menggunakan sering, nyaris, paling banyak, umumnya, mungkin, dapat.
Perhatikan kalimatnya, contoh kalimatnya. Kita sering mendapat masalah jika tidak memakai masker. Sudah sering, di sini ada kata sering. Perhatikan modalitas. Kata tugas yaitu menggunakan konjungsi memiliki berbagai macam jenis. Nah, konjungsi atau kata penghubung. Perhatikan konjungsi atau kata penghubung tadi dari kata tugas ya, yaitu kata tugas, konjungsi antar kalimat, konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif, dan konjungsi korelatif. Antar kalimat, kata penghubung antar kalimat dari kalimat yang satu dan kalimat yang kedua. Misalkan, ibu memasak nasi di dapur dan konjungsinya, dan bibi menyapu lantai. Nah, itu termasuk konjungsi antar kalimat. Konjungsinya yaitu dan, yaitu menambah antar kalimat. Kalau nanti ada penjelasannya di sini, koordinatif yaitu setara atau sejajar. Kalau subordinatif yaitu bertingkat, korelatif yaitu kalimat yang mempunyai dua kata penghubung. Perhatikan. Konjungsi koordinatif untuk menghubungkan dua unsur atau lebih yang berkedudukan sama. Bentuknya dan, atau, serta, tetapi, sedangkan. Contoh kalimatnya sudah ada di sini ya anak-anak, ini contoh kalimatnya. Kamu baca sendiri. Saya kasih contoh satu. Ibu dan adik pergi ke kebun binatang. Ini menambah. Kalau ini memilih. Kakak bingung memilih semangka atau anggur. Nah, serta. Paman membawa pisang, jagung, dan ubi, serta singkong. Sudah paham? Ini contoh-contohnya. Tetapi, termasuk koordinatif. Masih setara, sejajar, sama kedudukannya. Apa saja contoh kalimatnya? Apa contoh konjungsinya? Dan, atau, serta, tetapi, dan, sedangkan. Itu termasuk koordinatif, yaitu setara kedudukannya atau sama. Subordinatif. Konjungsi subordinatif yaitu konjungsi untuk menghubungkan dua klausa atau lebih yang tidak berkedudukan sama atau bertingkat. Jenisnya, perhatikan jenisnya. Konjungsi subordinatif waktu, konjungsi subordinatif syarat, konjungsi subordinatif pengandaian, konjungsi subordinatif tujuan, konjungsi subordinatif konsesif, konjungsi subordinatif perbandingan, subordinatif sebab, konjungsi subordinatif hasil, konjungsi subordinatif alat, konjungsi subordinatif cara, konjungsi subordinatif komplementasi. Ini contoh-contohnya ada di sini. Sejak, sedari, sewaktu, tatkala, sementara, seraya, selama, setelah, dan sebelum. Ini menyatakan waktu. Yang menyatakan waktu, ini contoh konjungsinya. Yang menyatakan syarat, jika, kalau, asalkan, bila, dan manakala. Bisa ya nanti membuat kalimatnya. Sejak pagi orang itu menunggu di depan rumah. Jika tidak hujan, saya akan datang ke rumahmu. Andaikan aku jadi presiden, SPP gratis. Nah, itu ya. Biarpun hujan turun, aku tetap belajar di rumah teman. Seakan-akan, seolah-olah, sebab, karena, sehingga, sampai, ini dengan alat, dengan tanpa, dan bahwa. Ini adalah contoh-contoh konjungsi subordinatif.
Paham anak-anak? Lanjut. Perhatikan, materi sudah selesai. Marilah kita simpulkan materi yang kita pelajari hari ini. Kesimpulannya KD 3.1.3 tadi kita semua sudah mempelajari mengenal nominalisasi, ya. Terus apa artinya tadi? Proses perubahan suatu kata. Kalimat pasif, yaitu kalimat yang predikatnya berawalan di atau ter. Kalimat aktif, yaitu kalimat yang predikatnya berawalan me. Misalkan kalimat aktif, ibu memasak nasi di dapur. Kalimat aktif. Kalimat pasifnya, nasi dimasak oleh ibu di dapur. Sudah paham anak-anak? Terus pronomina, yaitu kata ganti, jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Contohnya tadi, saya. Kosakata yang kita pelajari tadi yaitu tentang kosakata, yaitu tentang himpunan kata atau kumpulan kata yang merupakan bagian dari bahasa tertentu atau perbendaharaan kata. Contoh kosakata, perhatikan. Misalkan a priori, prasangka buruk, prioritas yaitu diutamakan, relasi yaitu hubungan. Itulah artinya kosakata. Contoh kosakata. Konjungsi atau kata penghubung. Yang kita pelajari tadi yaitu konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif, konjungsi korelatif, dan konjungsi antar kalimat. Perhatikan konjungsi koordinatif, yaitu setara kedudukannya. Contoh kalimatnya, contoh konjungsinya menambah, yaitu dan atau dengan atau serta. Subordinatif, yaitu bertingkat. Contohnya tadi misalkan tujuan, yaitu konjungsinya agar atau supaya. Konjungsi korelatif, yaitu konjungsi yang kalimatnya mempunyai dua kata penghubung. Contohnya baik atau titik-titik maupun. Baik ibu atau ayah sama-sama pergi ke Surabaya. Itulah contoh konjungsi korelatif. Terus konjungsi antar kalimat, yaitu tadi sudah antar kalimat pertentangan, antar kalimat waktu, antar kalimat penambahan, antar kalimat pembalikan, antar kalimat keadaan, antar kalimat penguatan, antar kalimat eksklusifan, dan antar kalimat konsekuensi, dan antar kalimat akibat. Itu tadi anak-anak materi yang kita pelajari hari ini. Semoga materi yang saya bahas hari ini bermanfaat. Tugas kalian nanti yaitu ada di lembar kerja siswa. Ada di latihan tersendiri. Sudah paham ya? Tadi materi besok selanjutnya setelah itu kalian membuat untuk latihannya, yaitu membuat sebuah pidato persuasif dengan memperhatikan struktur pidatonya. Sudah paham ya? Alhamdulillah kita sudah mempelajari materi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.